السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang hadis yang kenyataannya disaksikan, dirasakan oleh kaum muslimin beberapa ratus tahun belakangan ini, termasuk hari ini, yaitu kaum muslimin dilanda berbagai macam musibah. Ya miskin, ya terjajah, ya bencana, dan seterusnya, karena kaum muslimin tidak berjihad. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di hadis 1348. Sekarang kita lanjut 1349. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala jahidul musyrikin, berjihadlah, perangilah orang-orang musyrik. Ini fase ketiga. Fase kedua apa? Tentang jihad. Udzina lakum, diizinkan bagi kalian berperang. Di fase kedua. Fase pertama apa? Tidak boleh. Belum boleh berjihad. Seandainya Ammar bin Yasir, Bilal ketika disiksa itu lalu melawan, maka Ammar bin Yasir, Bilal, Sumayyah, Khabbab bin Arad berdosa. Karena belum diizinkan perang. Maka tidak ada riwayat salah satu budak dia yang disiksa oleh tuannya itu lalu malam-malam menelikung Abu Jahal atau Abu Lahab, dibunuh dari belakang. Dosa ini. Kenapa? Karena belum diizinkan. Jadi ada 3 tahapan. Pertama, belum boleh menyerang, berjihad, berperang. Yang kedua, diizinkan. Ini ketiga. Diperintahkan. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian qital, berperang. Sama dengan kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kepada kalian untuk berperang. Ini tahap ketiga. Terakhir. Maka setelah turun ayat ini, Rasul mengirim pasukan untuk berjihad memerangi kaum musyrikin, kaum kafirin. Ini salah satu dalil di antara puluhan, mungkin ratusan dalil. Jahidul musyrikin, berjihadlah melawan orang-orang musyrik, bi amwalikum, pertama dengan harta kalian. Kemudian wa anfusikum, dengan diri kalian. Nyawa. Ya, diawali dengan tenaga, tangan, kaki, taruhannya nyawa. Yang terakhir wa alsinatikum, dengan lisan, dengan ucapan, dengan menyampaikan keutamaan jihad, dengan menyampaikan batilnya agama selain Islam, dengan menyampaikan
satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah hanyalah Islam. Ini bagian dari jihad. Beda dengan saudara-saudara mari sedekah. Saudara-saudara hormati orang tua. Saudara-saudara sayangi fakir miskin. Ini tidak bermakna jihad. Kenapa? Tidak ada yang melawan. Tidak ada yang melawan. Ya. Ada orang kafir marah ketika kita mengatakan saudara-saudara hormati orang tua. Saudara-saudara sayangi fakir miskin. Saudara-saudara berdermalah. Ada yang marah orang kafir? Enggak ada. Beda dengan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari memeluk agama selain Islam tidak akan diterima. Dia akan merugi di akhirat, kekal di neraka selama-lamanya. Non-muslim itu. Ada yang marah nggak? Marah semua. Tersinggung. Ya, maka ini bermakna jihad. Menyampaikan yang hak, itu hak. Yang batil, itu batil. Ini banyak yang marah. Bahkan ketika kita sampaikan ini sunnah, ini tidak sunnah, ini bid'ah. Sesama muslim, saudara kita marah. Tapi kalau sekedar mari sedekah, mari sholat, mari puasa, mari zakat, mari haji, tidak ada kaum muslimin yang marah. Tapi kalau ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, banyak saudara-saudara kita yang marah. Tapi risiko memang harus disampaikan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Fiqhul hadis, mujahadatul musyrikina bi kulli wasilatin masyru'atin wajibun ala kulli qadirin. Berjihad melawan orang-orang musyrik dengan seluruh sarana yang ada. Tapi yang masyru', yang disyariatkan maksudnya yang halal. Kalau yang haram tentu tidak boleh. Banyak dari musuh itu melemahkan kaum muslimin dengan mengirim wanita atau narkoba, candu. Kaum muslimin tidak boleh menirukan cara-cara seperti itu. Walaupun cara itu efektif sekali, mengena sekali, tidak boleh. Adapun menipu, bolehkah? Boleh. Al-harbu khud'ah. Karena perang itu memang penuh tipu daya. Boleh. Dalam peperangan, boleh menipu. Adapun dengan cara-cara haram seperti narkoba, wanita, dan seterusnya, yang banyak dilakukan oleh orang-orang kufar terhadap kaum muslimin, tidak boleh. Haram. Nah, berjihad melawan orang-orang musyrik dengan seluruh wasilah yang ada, ini wajibun ala kulli qadirin. Wajib bagi siapapun yang mampu. Bagi siapapun yang mampu. Berarti kalau tidak mampu, tidak usah memaksakan diri. Khusus bagi yang mampu. Al-jihadu yakunu bil mali wan nafsi wal lisan. Jihad itu bisa dengan harta, bisa dengan diri, jiwa, bisa dengan lisan. Ada yang keempat, kelima, keenam? Saya kira tidak ada. Ya. Dengan senjata, ini bagian dari mal. Dengan keahlian, ini bagian dari nafas. Gitu. Dengan tulisan, bagian dari lisan. Ya. Nah, ketika dibaca, tulisan ketika dibaca, kan tulisan harus dibaca kan? Ketika tulisan tidak dibaca, ya percuma. Ya, jadi tiga itu, mal, nafas, lisan. Beliau terangkan satu persatu di sini dengan mal, misalnya bitaqdimihi lil mujahidina wa i'anatihim ala tajhizi anfusihim
limulaqati a'da'illah, dengan mempersiapkan harta untuk para mujahid, menolong mereka, membekali mereka, sebagaimana hadis yang telah lalu. Ketika mereka akan bertemu dengan musuh. Kemudian dengan nafas, fahuwa khuruju kulli mukallafin muslimin qadirin, yaitu dengan keluarnya seorang muslim yang mukallaf. Mukallaf itu muslim dewasa, sudah balik dan berakal, tidak gila. Qadirin ala hamlis silah, dan mampu dia membawa senjata, ghairu ma'dhurin bi'udhrin syar'iyyin yubihu lahu at-takhallufa an mulaqatil adu. Tidak mempunyai udzur syar'i. Banyak orang yang memiliki udzur syar'i sehingga dia boleh untuk tidak berangkat menemui musuh yang pincang, yang sakit, dan Nabi selalu mengatakan, ya, semoga Allah ampuni engkau. Ya, semoga engkau diampuni oleh Allah. Setiap kali beliau pulang perang dan didatangi orang-orang munafik, orang-orang yang berbohong, ya Rasul, saya sakit, Nabi selalu mengatakan, iya, semoga Allah ampuni engkau. Ya Rasul, saya tidak punya perbekalan. Nabi selalu menjawab, iya, semoga Allah ampuni engkau. Nabi tidak pernah mencari-cari celah. Ya. Maka seandainya Ka'ab bin Malik, Murarah, dan Hilal, 3 sahabat besar ini mau berbohong kepada Nabi, ya Rasul, saya sakit, selesai urusan. Tapi 3 sahabat ini tidak mau berbohong di hadapan Nabi SAW, maka mereka bertiga jujur, tidak mengajukan alasan, maka 3-tiganya dihukum dengan hukuman yang luar biasa, seolah sesak. Bumi yang luas ini seolah sempit bagi 3 orang ini. Hadisnya telah lewat, kita baca. Dengan lisan bid-du'a wal madhi lil mujahidina wa tahjijihim wal amali ala tasbitihim. Dengan doa, dengan memuji orang-orang yang berjihad itu, menyemangati mereka, ya, agar mereka teguh. Yang terakhir, yahrumu imdadu a'da'il Islam bil mali war rijal. Haram menyokong, menolong musuh-musuh Islam dengan harta, dengan rijal, pasukan. Haram. Maka ketika negeri kafir sedang berperang dengan negeri kaum muslimin, jihad, maka haram bagi seorang muslim menolong negeri kafir. Ini berbeda dengan orang yang sedang diserang oleh penjahat. Kebetulan penjahatnya muslim. Lalu dia minta tolong sama satpam atau polisi. Polisinya kebetulan kafir. Bolehkah? Bolehkah? Boleh, ini bukan dalam arti jihad yang sedang kita bahas. Ya. Nah, ini jawaban barangkali terhadap subhat orang-orang Hizbiyin Harakiyin yang mencaci maki Saudi waktu itu, minta tolong Amerika untuk melawan Irak waktu itu. Karena kan jelas ini bukan jihad fisabilillah. Kita semua tahu Irak waktu itu nyerang Kuwait, ya. Alasan jihad, mana mungkin alasan jihad, sama-sama negerinya kaum muslimin. Ya. Saudi takut diserang juga. Persenjataannya kalah hebat waktu itu dengan Irak. Saudi minta tolong dengan Amerika, bolehkah? Boleh. Ini bukan jihad sebagaimana yang kita bahas di sini.
Ya, perang dunia, rebut minyak segala macam. Ya. Jadi hati-hati melihat ketika ada orang kafir berantem dengan orang muslim, apakah si muslim apapun yang terjadi harus kita bela? Tidak. Tidak. Karena si muslim ini bisa benar, bisa salah. Si kafir ini bisa salah, bisa benar. Beda dengan jihad. Jihad si kafir pasti salah, si muslim pasti benar. Ketika itu jihad. Bahkan untuk hal-hal yang biasanya haram, di medan jihad menjadi halal. Apa misalnya? Memakai pakaian sutra. Memakai pakaian sutra haram bagi laki-laki. Tapi di medan jihad, khusus di medan jihad, boleh. Berjalan dengan sombong. Digagah-gagahin, disombong-sombongin. Haram. Tapi khusus di medan jihad, ketika Abu Dujanah membawa pedang dari Nabi SAW menuju pasukan musuh, dia berjalan dengan dibikin-bikin. Digagah-gagahin, sombonglah. Rasul melihat lalu beliau mengatakan, Allah tidak suka dengan cara jalan seperti ini. Kecuali di hari ini. Kecuali saat-saat bertemu dengan musuh seperti ini. Allah suka, Allah senang. Ada hal-hal yang haram menjadi boleh dalam jihad. Ya, kita lanjut 1350. Wa an Abi Amr wa yuqal Abu Hakim. Ada dua kunyah untuk satu nama dan ini tidak masalah. Namanya adalah Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'man mengatakan, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza lam yuqatil min awalin nahar. Jika beliau berperangnya tidak di awal siang. Awal siang berarti pagi. Ya. Perangnya bukan pagi. Mungkin jam 11-an, setengah 12 kata kita ya. Akharal qital, maka beliau tunda. Kalau pagi tidak, mungkin jam 7, 8, atau jam 6. Ya. Ini sudah tidak disebut pagi, mungkin jam 11, setengah 12. Dimundurkan sekalian oleh Nabi. Sampai hatta tazula syams. Sampai matahari tergelincir. Bukan tenggelam. Tenggelam maghrib. Matahari tergelincir berarti apa? Duhur. Duhur. Matahari bergerak dari timur terus ke arah barat, ya. Dan menurut dalil betul-betul bergerak, bukan buminya yang berputar. Terus sampai tengah, di atas kepala kita. Di atasnya itu dari timur barat, bukan di atasnya tengah-tengah antara utara selatan. Nah, itu sulit. Kalau tengah-tengah antara timur dan barat, itu setiap hari, setiap siang pasti ada. Kalau tengah-tengah antara utara dengan selatan, belum tentu. Ya, lama itu. Tergantung bulan. Nah, ketika tergelincir ke arah barat, itu dia. Waktu zawal. Duhur sudah masuk. Ketika masih berada di tengah-tengah kepala kita, di atas kepala kita, maka haram sholat. Belum masuk waktu duhur. Watahubbar riyah, angin mulai datang. Mungkin iklim di sana ya,
Makin siang, angin itu semakin kencang. Wa yanzilan nasr, dan pertolongan itu turun. Pertolongan itu turun. Ini satu di antara sekian ribu dalil barangkali bahwa Allah itu berada di atas. Pertolongan dari mana? Pertolongan dari siapa? Dari Allah. Pertolongan turun. Dari mana? Turun dari mana? Dari Allah. Berarti Allah berada di atas. Maka sesat sekali orang yang mengatakan bahwa laisa lillahi jihah. Allah tidak punya arah. Artinya kita tidak bisa menunjuk kemanapun salah. Sono salah, sini salah, sini salah. Pokoknya Allah tidak bisa ditunjuk. Gak ada arahnya. Ya berarti Allah tidak ada. Allah berada di atas, pernah ditunjuk oleh Jariyah dan dibetulkan oleh Nabi SAW. Inilah Nabi disaksikan oleh salah satu sahabat, Abu Amr, namanya Nu'man bin Muqarrin, bahwa Nabi ketika berperang sudah siang, maka diakhirkan sampai habis duhur. Ya. Akhirnya sholat di jamak takhir, ya. Atau sholat khauf, ya, sholat dalam peperangan. Berbeda ketika di malam hari, nanti akan dibawakan riwayatnya bagaimana strategi Nabi kalau nyerang malam dan siang. Ya. Ada dua strategi. Yang satu tanpa barisan yang bersaf-saf, yang siang dengan barisan yang bersaf-saf. Ya. Ini riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan sanad sahih. Fikul hadis. Jawazu ta'khiril kitali ila akhirin nahar. Bolehnya mengakhirkan perang, penyerangan sampai akhir siang. Jadi, ya, awal siang pagi, ini akhirnya, belum sore. Kata beliau ini sekedar boleh saja. Tentu apa yang dilakukan oleh Nabi dalam peperangan tidak 100% sama dengan peperangan hari ini. Dari strategi, dari persenjataan tentu jauh berbeda. Intinya bagaimana supaya kaum musyrikin itu, musuh itu takluk. Yang terakhir, yang kedua, cuma ada dua di sini. Yustahabbu liqa'idil jaisi ikhtiyarul awqat al-munasabah. Disukai, disunahkan bagi panglima perang itu untuk memilih waktu yang tepat. Berarti dibutuhkan kecerdasan. Tepat hari itu mungkin berbeda dengan tepat hari ini. Ya. Dan wajib bagi pasukan untuk taat. Walaupun mungkin bodoh di mata dia. Di mata sekelompok pasukan ini panglima kita kok bodoh amat. Begini-begini. Nah, tetap wajib taat. Gitu ya. Kalau memberi masukan, wajib bisik-bisik. Kenapa? Karena berapa banyak panglima itu, pemimpin itu melakukan sesuatu dan sengaja biar dilihat bodoh. Sengaja biar dilihat bodoh. Ya, padahal ada sesuatu. Itu pemimpin. Seandainya pasukan TNI yang katanya membelot ke KKB itu, padahal pura-pura membelot, wah ini cerdas.
hanya orang-orang cerdas, ya, agar tahu di dalamnya itu seperti apa. Orang cuman segitu terus bikin ulah nggak habis-habis kaum kafirin ini. Ya. Ada berita ada tentara TNI yang membelot. Secara logika ngapain? Ya kan? Nah, tentu pemimpin ya pura-pura marah. Panglimanya pura-pura ngancam, awas kalau ketemu dihukum mati segala macam. Itu. Ini perang. Penuh strategi. Ya. Dan banyak dari panglima perang itu membuat strategi yang tidak disangka-sangka oleh prajurit. Seperti Muhammad Al-Fatih misalnya. Ketika ini strategi untuk membangkitkan keberanian, ya. Ketika sampai ke daerah musuh yang dituju dengan memakai kapal, mereka semua turun dari kapal. Setelah turun, maka kapalnya dibakar. Beliau menyuruh bakar semua kapal. Ini kan langkah gila. Gimana nanti kalau ada apa-apa larinya pakai apa? Kapalnya dibakar. Ini strategi beliau untuk membuat kaum muslimin nekat. Menang atau mati. Mati atau menang. Gitu. Gak ada pilihan lari. Lari kemana? Kapal sudah terbakar semua. Dengan demikian, pasukan tidak punya pilihan. Harus berjihad sampai mati atau menang. Ya. Di sini tidak boleh dicaci maki. Muhammad Al-Fatih ini bodoh. Gimana kok dibakar dan seterusnya? Jangan. Ya. Sekali lagi, pemimpin itu punya rahasia. Dia membuat satu kebijakan yang seolah bodoh agar mengelabui musuh. Ya. Ada keterangan dari beliau di sini. Faiza kanat gharatan. Kalau peperangan itu sifatnya gharah itu menyerbu tiba-tiba, menggerebek. Fayafdulu an takuna sabahan. Maka dilakukan oleh Nabi subuh. Berapa kali kita bahas tentang Nabi menyerang menunggu waktu subuh. Ketika terdengar azan subuh dari daerah itu, maka beliau batalkan penyerangan. Berarti ini negerinya kaum muslimin. Ketika tidak terdengar azan subuh, maka diserang. Ini jenis penyerangan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ini tanpa barisan yang bersaf-saf. Ya, langsung diserang. Wa in kanat musafafatan, berbeda kalau sifatnya musafafah, berbaris di depan musuh. Di sini pasukan kaum muslimin. Maka Nabi melakukannya fa ba'da zawalis syams wa hububir riyah. Beliau lakukan setelah matahari tergelincir dan setelah angin itu berhembus. Ya, iklim di sana barangkali setelah matahari tergelincir, otomatis angin itu bertambah hembusannya. 1351. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Seolah hadis ini bertentangan dengan hadis yang belum lama kita baca. Apa? Barang siapa yang belum pernah berperang dan tidak ada keinginan sedikit pun, cita-cita sedikit pun untuk berperang, lalu dia mati, maka dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan.
Berarti kan kita disuruh berkeinginan untuk perang. Kalau tidak ada keinginan sedikit pun lalu kita mati dalam keadaan cabang kemunafikan, kan begitu. Nah, sementara di hadis ini dikatakan la tatamannau liqa'al adu. Jangan berharap-harap ketemu musuh. Bagaimana menjamak dua dalil, dua hadis yang seolah-olah bertentangan ini? Ya. Ini masalah waktu. Ini masalah waktu. Persis sabda Nabi kepada Aisyah, orang yang rindu ingin ketemu Allah, maka Allah pun rindu ingin ketemu dia. Barang siapa yang tidak ingin ketemu Allah, maka Allah juga enggak mau ketemu dia. Laqad tala syauqul abrari ila Allah, wallahu ila liqaihim asyaddu syauqa. Kalau kita rindu ingin ketemu dengan Allah, Allah lebih rindu lagi. Kalau kita tidak mau ketemu dengan Allah, Allah lebih tidak mau lagi ketemu dengan kita. Aisyah muskil dengan sabda Nabi ini, lalu bertanya, ya Rasul, bertemu Allah itu mati kan? Bertemu Allah mati. Ya, bukan sholat, keliru. Sholat itu bertemu Allah, keliru. Sholat itu berbisik-bisik dengan Allah. Bukan bertemu. Ya. Bertemu Allah mati. Maksud bertemu dengan Allah adalah mati. Kalau begitu, kita disuruh berharap mati. Sedangkan Nabi bersabda, tidak boleh kita berharap mati. Ya. Lidurrin asobatu. Mentang-mentang terkena musibah, sakit, lalu kita minta mati. Berharap mati. Tidak boleh. Kan bertentangan. Nah, jawabnya sama dengan masalah ini. Apa tadi? Waktu. Masalah waktu. Kapan kita tidak boleh minta mati? Ketika keadaan seperti ini. Ya. Segar bugar, tidak kurang satu apa, tapi kita kecewa. Tapi kita sakit hati. Tapi kita ada sesuatu di diri kita. Lalu minta mati, ini haram. Ya. Adapun nyawa sudah di kerongkongan, detik-detik sudah tidak mungkin ada kesempatan hidup lagi. Kita rindu ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah, itu dia. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Barang siapa yang rindu ingin ketemu Allah, maka Allah lebih rindu lagi ingin ketemu dengan dia. Kapan? Ketika saat-saat menjelang sakaratul maut. Adapun segar bugar seperti ini tidak. Sama dengan ini. Sama dengan ini. Ketika kita seperti ini kita harus. Nah, ketika kita sudah siap, ketika senjata sudah lengkap, ketika bom itu tinggal mencet, istilahnya. Dan luar biasa perlengkapan sudah hebat. Kita berharap-harap mana musuh, kenapa enggak datang? Ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Justru kita berharap musuh itu menyerah. Atau masuk Islam. Kita berharap seperti itu. Ya. Maka tidak boleh ketika musuh berbondong-bondong masuk Islam, lalu nyesel, ya nggak jadi perang. Persiapan udah berbulan-bulan masuk ke Islam. Enggak boleh. Justru alhamdulillah. Alhamdulillah mereka berbondong-bondong masuk ke Islam, nggak jadi perang. Itu maksudnya. Maka kita tidak boleh menjadikan perang itu hobi. Kalau tadi seolah hobi. Emang hobinya berperang, kan banyak laki-laki yang hobinya berperang. Banyak laki-laki yang hobinya berantem. Ya, kalau ada masalah sedikit, senang dilanjutkan dengan berkelahi. Ini tidak boleh seperti itu. Janganlah kalian berharap-harap ketemu musuh. Was'alullahal afiyah. Mintalah kepada Allah afiyah. Afiyah itu sehat, tenang, nyaman, damai.
Makan enak, minum enak, tidur enak. Karena musuh menyerah. Karena musuh masuk Islam. Itu lebih disukai. Ya. Jadi betul-betul perang jihad itu jalan terakhir. Wa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi jika kalian sudah bertemu dengan musuh, sudah berhadapan-hadapan, saling menyerang, fasbiru, harus sabar. Sabar yang dimaksud siap mati. Tidak sabar berarti lari. Lari menyelamatkan diri karena musuh terlalu kuat. Ini tidak sabar. Kecuali lari tersebut, mundur tersebut atas perintah pemimpin. Boleh. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid memerintahkan kaum muslimin dalam perang Mu'tah untuk mundur. Setelah 3 komandan besar kaum muslimin gugur. Ja'far bin Abi Thalib, Uthman bin Ruwaha, dan Zaid bin Harithah. Akhirnya kepemimpinan diambil alih oleh Khalid bin Walid tanpa musyawarah, tanpa penunjukan. Dan ini boleh. Beliau tidak menurunkan fawaid karena ini pengulangan dari hadis awal 53 ya. Muttafaqun alaih. Hadis terakhir dari bab ini 1352. Setelah ini kita ganti bab tapi masih di kitab jihad. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-harbu khud'ah. Perang itu tipu daya. Ini tadi. Perang itu penuh tipuan. Maka halal dalam peperangan itu menipu musuh. Ya. Bagaimana di luar peperangan? Tidak boleh. Di luar peperangan tidak boleh. Yang boleh adalah di dalam peperangan. Kalau berbohong boleh. Ya. Ada beberapa bohong yang diperbolehkan. Bohong suami istri dalam masalah yang kecil-kecil. Ya. Bohongnya orang dalam rangka mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih, bersengketa. Si A dan si B marahan, bermusuhan. Gak mau sapa, gak mau kenal lagi. Kita bohong sama si A. Kita bohong sama si B. Hasil bohong kita menyebabkan si A dan si B ini luluh hatinya. Saling memaafkan, itu boleh. Ya. Kemudian bohong dalam rangka melindungi orang yang sedang dizalimi. Ini juga boleh. Sifatnya bukan tipuan. Kalau dalam perang, sifatnya adalah tipuan. Muttafaqun alaih fikul hadis. Yang pertama, at-tahridu ala akhdhil hadri fil harbi. Anjuran untuk siap siaga dalam perang itu. Jadi tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh lemah. Jadi betul-betul siap siaga. Oleh karena itu ada persiapan, ada i'dad, ada isti'dad. Maka Nabi menyuruh kaum muslimin, para sahabat untuk belajar memanah, berkuda, berenang dalam rangka itu. Dari itu yang diandalkan dalam peperangan ya berkuda, memanah. Bagaimana hari ini? Tentu berbeda. Ya. Hari ini tidak mengandalkan panah, tidak mengandalkan kuda. Tapi senjata yang jauh lebih hebat, lebih canggih. Bagaimana? Ya belajar tentang merakit persenjataan, dan itu kan dilakukan oleh hampir seluruh negeri. Hampir seluruh negara punya pasukan perang. Yang kedua, istihbabu mukhada'atil kuffar li akhdhihim ala
ghirratin wa yakunu bit-ta'ridi wa bil kamini wal gharati. Ada 3 sifat di sini untuk menipu orang-orang kufar. Ya. Bagaimana membinasakan mereka? Bagaimana mengalahkan mereka? Ya, at-ta'rid. Kemudian al-kamin, dengan menjebak. Bagaimana caranya supaya musuh terjebak? Ya. Kemudian gharah, seperti yang dijelaskan oleh beliau tadi, menyerang dengan tiba-tiba. Menyerang dengan tiba-tiba. Ya. Barangkali apa yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita dulu, Pangeran Diponegoro misalnya, ini mengambil apa yang dilakukan oleh Nabi, meniru apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, menyerang dengan tiba-tiba di waktu subuh. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang terakhir, jawazu istighdamir ra'yi wal masyurati fil harbi. Bolehnya memakai ra'yu. Karena jihad ini bukan ibadah mahdah, karena jihad ini ibadah ghairu mahdah, maka boleh memakai ra'yu. Bahkan ra'yu sahabat kadang dipakai oleh Nabi SAW. Ada kisah di mana awalnya Nabi membuat perkemahan di satu tempat. Ada satu sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, apakah ini wahyu dari langit? Memang harus di sini? Apa sekedar ra'yu?" Dijawab oleh Nabi, sekedar ra'yu. Kalau sekedar ra'yu ya Rasul, alangkah baiknya kita bikin perkemahan sebelah sana, dekat sumber air. Diterima oleh beliau. Ini menunjukkan bahwa di dalam jihad, di dalam peperangan, boleh memakai ra'yu. Dan ra'yu itu kadang-kadang ra'yu itu tidak mentang-mentang dia alim, berilmu, hafal Al-Quran, ra'yunya pasti lebih bagus dari yang lain, belum tentu. Belum tentu. Ya. Ini terserah Allah siapa yang akan diberi ra'yu yang tepat dalam masalah ini. Ya. Jenderal bukan, profesor doktor bukan, hanya prajurit biasa, tapi ra'yunya mengalahkan jenderal misalnya. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin dalam satu masalah ini. Ya, seperti kita belajar agama ini. Pendapat istidlal dari anak yang baru kuliah Libya misalnya, tapi benar, mengalahkan ijtihadnya Syekh bin Baz misalnya. Mungkinkah? Mungkin. Dalam satu permasalahan, 2 permasalahan, bukan seluruh permasalahan. Nah, banyak dari kita yang terkena, yang tidak paham kaidah ini. Jadi kalau anak baru kuliah, ya tidak mungkin mengalahkan seorang Albani, Syekh bin Baz dalam segala permasalahan. Tentu ini keliru. Tentu ini keliru. Ya. Karena siapapun bisa salah dan siapapun bisa benar. Ya. Tidak mentang-mentang berilmu, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, maka selalu benar dalam segala hal. Tidak. Bahkan ijma'nya. Itu. Seandainya yang dilakukan di Mekah, Madinah hari ini, ya, yaitu berjamaah salat tarawih 2 kali, habis Isya melakukan, menjelang sahur melakukan, dan mereka sepakatkan di Mekah, Madinah, se-Saudi sepakat, ya, dan ternyata itu salah. Mungkinkah? Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Kecuali ada dalil, memang Rasul dan para sahabat pernah melakukan berjamaah 2 kali. Ya. Ini yang harus ditekankan di manhaj salaf. Manhaj salaf itu melihat dalil itu hanya qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Titik, berhenti di situ.
Kalau bukan manhaj salaf, dalil adalah, kebenaran adalah apa yang menjadi kesepakatan kiai-kiai kita, itulah dalil. Apa yang menjadi kesepakatan ulama Makkah Madinah hari itu, itulah dalil. Itu bukan manhaj salaf. Manhaj salaf membatasi dalil adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Ketika para sahabat pernah mencontohkan berjamaah salat tarawih dalam satu masjid 2 kali, itu kebenaran. Kalau belum pernah dilakukan, batal. Qaidah law kana khairan lasabaquna ilaihi, batal. Memang para sahabat belum pernah melakukan berjamaah salat tarawih 2 kali di masjid. Tapi ini benar, batal. Law kana khairan lasabaquna ilaihi, batal. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, coret kaidah itu. Ya. Betul, memang sahabat tidak mencontohkan, tapi apa salahnya, ini kan bagus. Ya, coret law kana khairan lasabaquna ilaihi. Ya. Sebuah kaidah yang disepakati oleh para a'imah. Kecuali dalam masalah ibadah ghairu makhda, dalam masalah jihad, dalam masalah peperangan, ini boleh memakai ra'yu. Ya. Adapun ibadah mahdha seperti sholat, kan sekali atau 2 kali ini bagian dari ibadah. Mahdha jelas. Perlu contoh dari Rasul dan para sahabat. Ada contoh kita taati, tidak ada contoh berhenti kita. Jangan sampai kita menyombongkan diri di hadapan Rasul dan para sahabat. Jangan sampai kita bernasib seperti mayoritas saudara-saudara kita di negeri kita ini. Mereka menyombongkan diri di hadapan Rasul dan para sahabat, tapi mereka tidak sadar. Betul, Rasul dan para sahabat tidak pernah merayakan maulid, tapi apa salahnya? Isinya kan baik. Betul, Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukan tahlilan kematian, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Tapi apa salahnya? Yang dibacakan tasbih, tahmid, tahlil, baca Al-Quran. Bukan main judi. Apa salahnya? Kenapa mesti direpotkan? Ini sombong. Bagaimana saudara-saudara kita yang mengawali Ramadan atau mengakhiri Ramadan 1 Syawal dengan hisab, perhitungan. Ini sombong, menyombongkan diri di hadapan Rasul dan para sahabat. Menyombongkan diri di hadapan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Awali Ramadan kalian dengan cara melihat hilal dan akhiri Ramadan kalian dengan cara melihat hilal. Fa in ghumma, jika mendung, hilal tidak kelihatan karena mendung, maka genapkan bulan Sya'ban 30 hari. Genapkan bulan Sya'ban 30 hari, keluar dari lisan manusia termulia di muka bumi, dan itu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalimat ini tidak dianggap. Ya. Seolah mereka mengatakan mendung enggak mendung kami sudah tahu ya Rasul. Bahwa 1 Syawal nanti jatuh di hari Senin misalnya. Jangankan 1 Syawal tahun ini, 1 Syawal 2030 kami sudah tahu. Itu sombong. Ya. Kecuali 1 Dzulhijjah, 1 Sya'ban, 1 Jumadil Awal, terserah. Nabi tidak ada perintah. Ya. Nabi memerintahkan khusus 1 Ramadan dan akhir Ramadan. Bulan lain silahkan pakai hisab. Dzulhijjah misalnya. Dzulhijjah memang nggak ada hubungannya dengan ya udah hubungannya dengan wukuf. Ya. Jika orang-orang sedang wukuf di Arafah, kita seluruh kaum muslimin di muka bumi ini puasa Arafah. Sehari setelah puasa Arafah, salat Idul Adha. Udah. Semuanya dengan dalil. Tidak seperti ucapan sebagian orang. Ini begitu satu Ramadan, 1 Syawal,
ikut pemerintah Indonesia. Itu 1 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, ikut pemerintah Saudi. Ya, tidak. 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, sama-sama ikut Nabi SAW. Dua-duanya pakai dalil. Apa kata Nabi tentang wukuf? Apa kata Nabi tentang 1 Ramadan, akhir Ramadan? Kita taati. Ya. Agar kita tidak termasuk orang yang menyombongkan diri di hadapan dalil. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Nanti kita lanjutkan bab baru ya, bab 235. Ada pertanyaan? Silakan. Dia niat mau? Iya. Dia tidak tahu dari awal. Enggak masalah. Innamal a'malu binniyat. Kita sudah diberi pahala dari niat kita. Ya. Apakah dapat pahala persis seperti kita memberikan makan minum kepada orang yang insya Allah. Insya Allah. Allah tidak bakhil. Ya. Kecuali kita tahu dari awal bahwa dia tidak puasa. Kalau setahu kita dia puasa, kita kasih nasi kotak misalnya, ternyata dia tidak puasa, maka insya Allah Allah tidak menyanyiakan pahala kita. Allahu